Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Sahrani dari kelas Sistem Informasi 2020B. Hari ini kita akan membahas mengenai model infrastruktur jaringan. Sebelum itu, kita akan mengenal terlebih dahulu pengertian dari infrastruktur jaringan. Terdapat beberapa pengertian. Yang pertama adalah pengertian mengenai jaringan komputer. Jadi, jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Kemudian, sistem terdistribusi. Jadi, sistem terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Dan yang terakhir ini, infrastruktur jaringan merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Selanjutnya adalah perbedaan jaringan terpusat dengan jaringan terdistribusi. Bisa dilihat di gambar yang tertera dalam PowerPoint. Yang pertama ini adalah jaringan terpusat, di mana hanya ada satu server yang melayani banyak user. Dan apabila server ini memiliki kendala atau tidak dapat digunakan, maka seluruh user ini tidak dapat melakukan aktivitas. Selanjutnya, jaringan terdistribusi. Di jaringan terdistribusi ini terdapat beberapa server yang dapat digunakan oleh beberapa user. Dan satu user dapat menggunakan beberapa server. Contohnya di sini kita anggap ini user 1. User 1 ini dapat dilayani oleh server pertama. Dan apabila server pertama ini terdapat kendala atau tidak dapat digunakan, maka user 1 ini dapat menggunakan server yang lainnya. Begitu pula user yang lain. Selanjutnya adalah data center. Data center ini sangat penting dalam sebuah jaringan, di mana data center ini dapat diartikan sebagai pusat data. Jadi dapat diartikan bahwa data center adalah sebuah fasilitas yang dimanfaatkan atau dikelola untuk kebutuhan sistem dan komponen-komponen komputer, seperti penyimpanan data atau database dan telekomunikasi. Selanjutnya adalah pembagian jaringan berdasarkan cakupan jangkauan geografis. Terdapat 4 jaringan. Di sini ada personal area network, location area network, metropolitan area network, dan wide area network. Yang pertama adalah personal area network, merupakan jaringan komputer yang menghubungkan komputer dengan komputer lainnya atau perangkat lainnya dalam jarak yang dekat, misalnya dalam satu ruangan. Melalui jaringan ini, komputer bisa dihubungkan dengan kabel dari internet ke printer, PDA, dan perangkat lainnya, dan bersifat personal. Yang kedua, ini adalah location area network. Jaringan ini didefinisikan sebagai jaringan komputer yang cakupannya untuk area yang kecil. Biasanya ada dalam satu area, baik itu satu ruangan, sekolah, perkantoran, atau mungkin lab komputer yang ada di dalam kampus. Bisa menghubungkan antar satu komputer ke komputer lain yang jaraknya berdekatan. Selanjutnya adalah metropolitan area network. Metropolitan area network ini merupakan jaringan komputer yang cakupan areanya cukup luas, bisa dalam satu kota yang sama, dan jaraknya ini 5 hingga 50 km. Dan jenis jaringan ini umumnya digunakan untuk menghubungkan server dari perusahaan pusat dengan user di kantor cabangnya. Selanjutnya adalah wide area network. Jaringan ini merupakan jenis jaringan komputer yang cakupan areanya paling luas. Tidak hanya lintas kota, tapi dapat menghubungkan lintas benua, lintas negara, maupun lintas pulau. Selanjutnya ada pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Ini yang pertama adalah intranet dan yang kedua adalah internet. Intranet merupakan sebuah jaringan internal perusahaan yang dibangun menggunakan teknologi internet. Dan arsitektur dari internet ini berupa aplikasi web dan menggunakan protokol TCP/IP. Sedangkan internet ini dapat diakses oleh publik.
Sistem komunikasi ini bersifat global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Selanjutnya adalah pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Yang pertama adalah ad hoc network, yaitu terdiri dari beberapa node yang saling berkomunikasi secara langsung satu sama lain. Dan yang kedua adalah infrastruktur, di mana jaringan infrastruktur merupakan jaringan yang menggunakan suatu piranti Wi-Fi yang disebut access point sebagai suatu bridge antara piranti wireless dan jaringan kabel standar. Selanjutnya ada pembagian jaringan berdasarkan topologi. Sebenarnya apa sih topologi itu? Jadi topologi itu merupakan hubungan suatu perangkat komputer dengan komputer lainnya atau perangkat keras lainnya dan bekerja secara bersama. Di sini terdapat 6 macam topologi. Yang pertama adalah topologi bus, di mana semua node ini merangkai secara seri dan setiap ujung kabel di awal maupun di akhir ini tertutup dengan terminator. Karakteristik dari topologi bus ini yaitu tidak membutuhkan konektor pada setiap Ethernet card atau adaptor. Selanjutnya adalah hierarchical topologi atau bisa disebut tree topologi. Bisa dilihat bentuknya ini seperti akar sebuah tanaman. Jenis topologi ini merupakan kombinasi sebenarnya dari topologi bus dan juga topologi star yang nanti akan saya jelaskan. Karakteristik dari topologi ini yaitu memiliki setiap node melakukan komunikasi secara langsung dengan subnode. Kemudian subnode berkomunikasi dengan node pusat. Dan trafik data mengalir dari node menuju subnode dan dari subnode menuju sentral node. Selanjutnya adalah topologi jaringan star. Konsep dari topologi star ini seperti bentuk bintang yang memiliki titik pusat atau node pusat di tengah sehingga dapat menghubungkan ke node yang lain. Selanjutnya adalah topologi ring. Bisa dilihat bentuknya ini seperti cincin. Adapun karakteristik atau ciri dari topologi ini yaitu terhubung dengan rangkaian seri dan membentuk loop tertutup seperti pada gambar berikut. Selanjutnya adalah topologi mesh. Bisa dilihat bentuk dari topologi mesh adalah seperti berikut. Dan karakteristik dari topologi mesh ini yaitu hubungannya berlebihan antar perangkat pada sebuah topologi. Kemudian jumlah perangkat terhubung sangat banyak dan akan sulit dikendalikan, serta tersusun agar dapat saling terhubung antar perangkat. Dan yang terakhir yaitu topologi extended star yang merupakan topologi jaringan yang sama seperti topologi star. Akan tetapi, pada topologi jaringan extended star ini memiliki lebih banyak repeater dalam satu node pusat sehingga jangkauannya lebih panjang dibandingkan dengan topologi jaringan star biasa. Karakteristiknya tidak jauh berbeda dengan topologi star, yaitu tiap node berkomunikasi langsung dengan subnode, sedangkan subnode berkomunikasi dengan sentral node. Trafik data mengalir dari node ke subnode lalu diteruskan ke sentral node dan kembali lagi. Dan digunakan pada jaringan yang besar yang membutuhkan penghubung yang banyak atau melebihi dari kapasitas maksimal penghubung. Selanjutnya adalah pembagian jaringan berdasarkan penggunaan kabel. Yang pertama adalah jaringan berkabel atau wired network. Jaringan berkabel adalah suatu media transmisi data yang digunakan dalam jaringan ini berupa kabel. Sedangkan ada jaringan nirkabel atau wireless network, di mana suatu media transmisi data jaringan yang tidak menggunakan sebuah kabel. Pada jaringan ini tanpa kabel, tapi dalam jaringan ini dibutuhkan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi data. Bisa dilihat seperti gambar yang telah dipotong. Selanjutnya adalah pembagian jaringan berdasarkan caranya atau testingnya. Yang pertama ini ada unit test, yaitu merupakan suatu metode pengiriman data one to one. Bisa dilihat seperti gambar di sini, yaitu suatu alamat pengirim dan satu alamat penerima yang jelas. Setelah diterima, maka penerima akan mengirimkan laporan. Apabila gagal, akan ada laporan kegagalan dari penerima untuk dikirim ulang. Selanjutnya ada broadcast.
bisa dilihat seperti gambar yang tertera di sini, yaitu merupakan metode pengiriman data ke banyak penerima sekaligus pada satu jaringan tanpa memperhatikan dia layak dikirim atau tidak, dan juga tanpa memperhatikan data itu sampai atau tidak. Ini seperti sebuah siaran TV atau radio yang memberikan siaran terus-menerus tanpa memperhatikan ada yang mendengarnya atau tidak. Dan yang ketiga, ini ada multicast. Seperti gambar yang tertera di sini. Jadi multicast ini merupakan suatu metode pengiriman data seperti broadcast, di mana data dikirimkan sekaligus. Tapi perbedaannya di sini dikelompokkan berdasarkan grup-grup tertentu dan akan dikirimkan ke alamat grup-grupnya. Jadi lebih terarah daripada broadcast. Sekian penjelasan saya mengenai model infrastruktur jaringan. Mohon maaf apabila ada yang salah dan hilaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.